Halo semuanya, saya Nurhandini Setiasi dari kelas 11 IPS 1. Di sini, saya akan membahas materi ekonomi. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu indeks harga. Pengertian indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya ada tujuan indeks harga. Dengan adanya sebuah indeks harga, maka suatu sistem pemerintahan maupun perusahaan dapat menentukan jumlah pembelian suatu bahan produksi maupun penggunaan jasa tertentu. Umumnya, fungsi serta tujuan utamanya adalah sebagai penentu terkait peredaran barang maupun jasa tertentu dalam sebuah sistem. Nah, di sini ada contoh indeks harga. Pada periode tahun 2010, harga beras di pasaran sekitar Rp7.000. Namun, pada periode tahun 2015, harga beras di pasaran mencapai Rp10.000. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ada inflasi. Pengertian inflasi adalah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Penyebab inflasi adalah permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Contoh inflasi pada saat ini yaitu jika dikaitkan pada kondisi saat ini, harga kopi cenderung terus naik. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan zaman yang menjadikan banyaknya kalangan remaja juga ikut mengonsumsi kopi. Dengan begitu, permintaan dan penawaran harga kopi pasti akan terus meningkat. Inflasi pada harga kopi mencapai 10% per tahun. Di 2019, harga kopi dengan harga Rp30.000 per gelas. Namun, pada tahun 2020, terjadi kenaikan, yaitu menjadi Rp33.000 per kopi, dan begitu pula seterusnya. Selanjutnya, saya akan membahas kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter, yaitu uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada contoh kebijakan moneter yaitu ketika inflasi di suatu negara terjadi, maka biasanya bank sentral akan menaikkan cadangan kasnya. Dengan melakukan kebijakan tersebut, maka uang yang beredar dapat dikurangi. Namun, saat negara mengalami kondisi sebaliknya, bank sentral akan memilih untuk segera menurunkan cadangan kasnya agar peredaran uang dapat bertambah. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik dan terdorong untuk meminjam uang ke bank. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran atau spending dan penerimaan atau income, yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan. Nah, di sini ada contoh kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal pada saat ini yaitu adalah menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Yang kedua, mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, melakukan penghematan pengeluaran negara. Dan yang terakhir ada melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Cukup sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.